Halo anak didikku semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Saat ini kita akan belajar tentang konsep dasar nilai mutlak. Apa sih nilai mutlak itu? Sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Mari kita mulai. Nilai mutlak itu sama dengan jarak suatu bilangan ke titik nol. Dan selalu bernilai positif. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Saya ilustrasikan. Saya buat ke dalam garis bilangan ya. Ini contohnya saya mau buat ini titik nol. Ini 1, 2, 3. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Contohnya jarak dari 0 ke 3 ini berapa? Ya, 3 satuan begitu ya. Begitu juga dengan jarak dari negatif 3 ke 0. Ini juga sama, jaraknya adalah 3 satuan. Oke, berarti kita bisa simpulkan bahwa jarak daripada atau nilai mutlak daripada negatif 3 itu sama dengan 3. Begitu juga dengan nilai mutlak daripada 3 itu sama dengan 3. Nah, ini adalah konsep dasar daripada nilai mutlak ya. Jarak dari suatu bilangan ke titik nol dan selalu bernilai positif ya. Makanya kalau negatif dimutlakkan itu akan bernilai positif. Secara definisi, nilai mutlak itu seperti ini. Nilai mutlak X ini akan sama dengan X itu sendiri jika X-nya ini adalah lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, sama dengan negatif X jika X-nya itu lebih kecil dari 0. Nah, jadi kalau misalnya X-nya ini adalah bilangan negatif, kita harus dia kalikan dengan negatif lagi supaya hasilnya bernilai positif. Yaitu pengertiannya tadi, nilai mutlak itu harus kita buat dalam bentuk positif. Harus bernilai positif. Ya, contohnya seperti ini. Nilai mutlak dari negatif 5 contohnya. Ini sama dengan 5 ya kan, karena jarak dari negatif 5 ke 0 itu adalah 5 begitu. Contoh nomor 2, nilai mutlak dari negatif 2021 ini sama dengan 2021. Nah, jadi kita harus positifkan. Yang ketiga, nilai mutlak dari 2020 dikurangi dengan 2021 ini sama dengan 2020 dikurang 2021 negatif 1 ya. Berarti nilai mutlak negatif 1 sama dengan ya 1. Nah, begitu. Contoh yang keempat, nilai mutlak dari akar 5 dikurangi 2. Nah, ini berarti sama dengan akar 5 dikurangi dengan 2. Nah, bilangan itu sendiri. Kenapa? Karena akar 5 ini lebih besar daripada 2. Bagaimana dengan yang seperti ini? 2 dikurangi dengan akar 7. Nah, kita harus tahu ya, 2 ini lebih kecil atau lebih besar daripada 7? Ya, lebih kecil ya, karena 7 ini sama dengan 2, sekian ya. Nah, berarti ini kita harus positifkan menjadi negatif 2 dikurang akar 7
atau sama dengan akar 7 kurang 2. Nah, inilah dia hasilnya. Yang terakhir, nilai mutlak dari nilai mutlak 3 dikurang 6 dikurangi dengan 4. Nah, seperti ini. Sudah ada nilai mutlaknya di luar, ada lagi di dalam nilai mutlaknya. Jadi ini caranya seperti apa? Ya, kita kerjakan yang di dalam dulu ya. Nilai mutlak 3 dikurang 6 berarti sama dengan nilai mutlak negatif 3 ya, dikurang 4. Oke, berarti ini kita buat lagi. Nilai mutlak negatif 3 itu sama dengan 3 ya kan? Berarti nilai mutlak 3 dikurang 4. Ini sama dengan nilai mutlak negatif 1 atau sama dengan 1. Nah, seperti itulah dia konsep dasar nilai mutlak. 5 minutes later. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat nilai mutlak. Nah, ada sekitar 7 sifat-sifat nilai mutlak. Sifat yang pertama adalah nilai mutlak A itu lebih besar sama dengan 0 atau dia selalu positif ya. Jadi nilai mutlak suatu bilangan itu dia harus selalu positif. Tadi udah kita contohkan ya. Yang kedua adalah nilai mutlak A itu sama dengan nilai mutlak negatif A. Oke. Yang ketiga, bahwa nilai mutlak A tambah B itu sama dengan nilai mutlak B tambah A. Ya, ini komutatif. Yang keempat adalah nilai mutlak A dikurang B sama dengan nilai mutlak B dikurang A. Yang kelima adalah nilai mutlak A kali B sama dengan nilai mutlak A dikali dengan nilai mutlak B. Yang keenam, nilai mutlak A per B sama dengan nilai mutlak A dibagi dengan nilai mutlak B, di mana B-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Yang terakhir, yang ketujuh adalah nilai mutlak A dikuadratkan itu sama aja dengan A dikuadratkan. Nah, seperti itu ya. Contohnya, nah ini tadi sudah kita buat contohnya bahwa harga mutlak daripada 10 itu sama dengan 10. Ini bernilai positif ya. Terus yang kedua, nilai mutlak daripada 2021 itu sama dengan hasilnya nanti sama dengan nilai mutlak negatif 2021. Yang ketiga, nilai mutlak 10 ditambah dengan 5 sama dengan nilai mutlak 5 ditambah dengan 1. Yang keempat, nilai mutlak 5 dikurang 3 sama dengan nilai mutlak 3 dikurang 5. Ya. Yang kelima adalah nilai mutlak 2 kali 10 sama dengan nilai mutlak 2 kali dengan nilai mutlak 10. Yang keenam, nilai mutlak 7 per 2 sama dengan nilai mutlak 7 dibagi dengan nilai mutlak 2. Yang terakhir, nilai mutlak dari 2 dikuadratkan sama dengan 2 kuadrat. Nah, seperti inilah dia 7 sifat-sifat nilai mutlak yang akan kita bisa gunakan di persamaan nilai mutlak. Oke, inilah dia topik pembahasan kita tentang konsep dasar nilai mutlak. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini kelas kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.